Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman dengan NIM 25060111021. Di sini saya akan menjelaskan tugas binary tree, yaitu ada dua tugas, yaitu ada membuat pohon biner, yang satunya adalah membuat pohon gaji. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu pohon biner. Nah, pada pohon biner ini terdapat import Java Util Scanner. Itu tuh untuk mengimpor pustaka scanner yang perlu untuk membaca masukan dari si pengguna itu. Nah, di sini saya menggunakan nama kelasnya, mendeklarasi nama kelasnya itu kelas node. Nah, kelas ini tuh digunakan untuk mempresentasikan simpul dalam pohon biner. Nah, ini tuh memiliki tiga atribut, yaitu data untuk menyimpan nilai data, left untuk menunjuk ke anak kiri, dan right untuk menunjuk ke anak kanan. Nah, terus di sini ada kelas B3 juga. Ini tuh kelas generic B3 ini tuh digunakan untuk mempresentasikan pohon biner. Kelas ini tuh memiliki satu atribut, yaitu ada root yang adalah akar dari pohonnya. Nah, lanjut di sini ada public B3 ini tuh untuk konstruktor kelas B3 yang menerima akar node sebagai parameter. Nah, lanjut di sini ada public B3 T data. Ini tuh konstruktor alternatif untuk kelas B3 yang langsung membuat sebuah pohon dengan akar yang memiliki nilai rata. Lanjut ada public boolean is empty. Nah, itu untuk metode yang digunakan untuk memeriksa apakah pohon kosong, maksudnya kosong ini tidak memiliki akar gitu. Nah, oke, lanjut ada public void add node in data. Ini tuh untuk metode yang digunakan untuk menambahkan node dengan nilai data tertentu ke dalam pohon. Nah, jika data adalah genap habis dibagi dua, maka node akan ditambahkan sebagai anak kiri, dan jika data adalah ganjil, maka node akan ditambahkan sebagai anak kanan. Nah, oke, lanjut. Di sini ada public static void main string. Ini tuh merupakan titik masuk utama program. Di sini kita membuat sebuah objek scanner untuk membaca input dari pengguna dan mendefinisikan variabel jumlah untuk menyimpan jumlah angka yang akan dimasukkan oleh pengguna. Nah, in jumlah ini sama dengan ini membaca sebuah angka dari input pengguna dan menyimpannya dalam variabel jumlah. Oke, lanjut. Nah, ini tuh digunakan untuk membaca karakter baris baru yang tersisa setelah angka yang telah dibaca sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk membersihkan buffer masukan. Oke, lanjut. Battery string pohon atau new battery ini itu membuat objek battery dengan label genap atau ganjil sebagai akar pohon. Nah, di sini ada di bagian di bagian ini ada for in. Nah, for in ini untuk for in ini tuh untuk looping for yang akan membaca dan menambahkan angka-angka ke dalam pohon. Nah, di pohon ADD ini, nah itu tuh untuk di pohon ADD itu kan ada rootnya. Nah, itu tuh dalam loopnya itu memanggil metode ADD pada pohon untuk menambahkan angka yang dibaca dari input pengguna. Nah, di exclose ini itu menutup objek scanner karena sudah selesai membaca input. Nah, ini mengambil metode inorder dan mencetak nilai-nilai dalam pohon dalam urutan inorder. Nah, static void ini itu tuh untuk deklarasi metode inorder yang akan mencetak nilai dalam pohon dalam urutan inorder. Nah, yang terakhir ada static void. Nah, yang terakhir ada untuk deklarasi metode recursive inorder util yang sebenarnya mencetak nilai dalam pohon dalam urutan. Metode ini tuh mengikuti kiri akar kanan dalam mencetak nilai dalam pohon. Nah, oke, lanjut ke pohon gaji. Nah, di sini saya akan menjelaskan pohon gaji. Nah, di sini mungkin ada persamaan, yaitu sini sama kayak tadi tentang import Java Util Scanner, itu mengimpor kelas scanner dari pustaka Java untuk membaca masukan dari pengguna, sama saja. Dan terus di sini saya juga menggunakan kelas node juga, itu untuk deklarasi kelas node. Itu setiap objek dari kelas ini itu mewakili simpul dan pohon biner. Setiap simpul memiliki tiga atribut, yaitu ada data untuk menyimpan array string, terus ada left. Nah, ini tuh untuk menunjuk ke kanan kiri, ke anak kiri, dan right untuk menunjuk ke anak kanan. Nah, lanjut ke
kelas BT3. Nah, ini tuh gunakan untuk mempresentasikan pohon biner. Kelas ini memiliki satu atribut yaitu root yang merupakan akar dari pohon. Nah, public BT3 ini itu tuh node root ini tuh untuk konstruktor untuk kelas B3 yang menerima akar node sebagai parameter yang akan digunakan untuk membuat pohon dengan akar yang sudah ada. Nah, public BT3 string data ini adalah konstruktor alternatif untuk kelas BT3 yang membuat pohon dengan akar baru yang memiliki data dan dalam bentuk array string. Nah, lanjut di sini ada public boolean. Nah, is empty itu untuk memeriksa apakah pohon kosong tidak memiliki akar. Jika akar pohon root adalah nul, maka pohon dianggap kosong. Nah, di sini ada public void. Ini adalah metode yang digunakan untuk menambahkan node dengan data tertentu ke dalam pohon. Di sini metode ini melakukan perbandingan antara data yang ditambahkan dengan data dalam simpul saat ini dan menambahkannya ke anak kiri jika lebih kecil atau ke anak kanan jika lebih besar. Nah, pada public static void main string ini itu tuh untuk merupakan titik masuk utama program. Kita membuat objek scanner untuk membaca masuk dari pengguna. Nah, di bagian in jumlah ini itu tuh untuk membaca sebuah angka dari input pengguna dan kemudian membaca karakter baris baru yang tersisa setelah angka tersebut untuk membersihkan buffer masukan. Oke, lanjut. Ini membaca baris berikutnya dari input, membaginya menjadi array string dengan pemisah spasi dan menyimpannya dalam variabel data. Terus ada battery pohon, ini tuh membuat objek battery dengan data yang telah dibaca sebagai akar pohon. Lalu di sini ada for. Nah, for ini loop for yang akan membaca dan menambahkan data ke dalam pohon. Lalu ada data di dalam loop. Nah, kita membaca baris berikutnya dari input, membaginya menjadi array string dengan pemisah spasi dan menyimpannya dalam variabel data. Lalu ada pohon add. Nah, ini untuk memanggil metode add pohon untuk menambahkan data yang baru dibaca ke dalam pohon. Nah, sini ada sgclose untuk menutup objek scanner karena sudah selesai membaca input. Lalu ada inorder pohon. Inorder pohon ini untuk memanggil metode inorder mencetak nilai-nilai dalam pohon dalam urutan inorder. Nah, ada static void inorder. Nah, itu untuk mendeklarasi metode yang akan mencetak nilai-nilai dalam pohon dalam urutan inorder. Terus yang terakhir di sini ada static void inorder util. Nah, ini mencetak nilai-nilai dalam pohon dalam urutan inorder. Metode ini mengikuti urutan kanan akar kiri dalam mencetak nilai dalam pohon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.